cause heart attack or cardiac arrest? Yes, it's a good question as well. And why anxiety can cause palpitation? So when we are anxious, we or scared and or maybe stressed, we have hormonal change in our body. There's a hormone called adrenaline which is released and can make our heartbeat go faster. So, but that is a natural response to any stress situation, including exercise as well. When you're running, your heartbeat is faster. So, although a prolonged level of anxiety is not good for your health, but as such, it's not going to cause you cardiac arrest or heart attack as such from palpitation alone. But anxiety or stress is a risk factor for getting heart problem in future is just because of that stress level and hormonal changes in your body. It's not related to palpitation, but sometimes palpitation is the primary event and the anxiety comes because of palpitation. That means you have some rhythm problem like atrial fibrillation or SVT or fast heartbeat, which starts suddenly and you feel anxious because your heartbeat is faster. That situation is, I would say, more dangerous because here the primary problem is heart and the anxiety is the result of that heart problem. Oke, jadi ada pertanyaan bagus ini ya. Apakah kenapa nih anxiety bisa menyebabkan berdebar-debar ya? Ketika keadaan ini berjalan dengan waktu yang lama, apakah menjadi suatu hal yang berbahaya? Bisakah menyebabkan serangan jantung atau henti jantung? Ya, Dr. Davinder menjelaskan sebenarnya kalau kita tuh kadang-kadang deg-degan, apa-apa agak khawatir ya, dan dari khawatir kita tuh terjadi kita berdebar-debar. Ya. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya karena memang biasa, tapi memang kalau dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan penyakit jantung, tapi tidak pasti menyebabkan jantung henti ya. Jadi mungkin bisa menyebabkan karena kerja jantung kita makin keras. Yang bahaya itu ada kebalikannya ketika kita mempunyai berdebar-debar ya. Jadi population-nya dulu, habis itu kita gara-gara population kita merasakan agak khawatir, agak anxious. Ya itu berbeda dari situ karena mungkin kita sudah mempunyai sebuah gejala atau mempunyai kondisi aritmia atau gangguan irama jantung yang kita tidak sadari. Jadi kita berdebar-debar dulu, baru kita anxious. Ya itu mungkin kita harus lebih cek lebih lanjut ya gimana karena itu mungkin bisa led atau bisa mengakibatkan jantung kita tuh tiba-tiba berhenti di suatu hari nantinya. Okay, so hypertension is low blood pressure, and low hemoglobin means your blood count is low, which is also called anemia. Actually, if you have heart failure, it can lead to low blood pressure, but some people may have low blood pressure, just their blood pressure is normally low as well. So it depends on how low and what you call it as hypertension. If patient comes with heart attack, if the blood pressure is low, definitely it is dangerous. But if you just check routinely your blood pressure at home and it is a bit on the lower side and you have no symptoms, I won't call it abnormal or dangerous. Similarly, low hemoglobin means anemia. Anemia means either you have dietary deficiency leading to low hemoglobin or you are losing blood causing low hemoglobin. But this is a separate problem. It's not a sign of heart disease. But a very low hemoglobin for a long time, if it really goes very low, can lead to heart problem or heart failure. So low hemoglobin is not a sign of heart disease, but it can cause heart problem. Ini ada pertanyaan yang saya juga baru tahu, luar biasa sekali ya. Seseorang yang mempunyai hipotensi ya atau tekanan darah rendah dan juga low hemoglobin atau mungkin palet darahnya itu rendah ya. Apakah ini suatu tanda kita mempunyai jantung? Dr. Davinder menjelaskan bahwa hipotensi itu tergantung dari hipotensinya ya, karena kan memang hipotensi yang mungkin kondisinya sangat rendah itu mungkin membuat menunjukkan bahwa kita tuh akan mengalami sebuah kegagalan jantung atau gagal jantung seperti itu. Tapi bukan berarti semua tekanan darah rendah itu menyebabkan gagal jantung ya, tapi tergantung dari keseharian kita tuh tekanan darah kita tuh berapa sih? Misalnya rendah, tekanan darah rendah, seberapa rendah? Misalnya kita biasa dengan hidup mempunyai tekanan darah rendah dan kita tidak pernah mengalami gejala atau keluhan apapun juga, ya nggak apa-apa. Berarti ya udah kita normalnya segitu tekanan darah kita. Tapi kalau kita memang biasanya nggak segitu, tiba-tiba kita tekanan darahnya menjadi turun, terus mungkin kita harus cekkan ya, karena itu kemungkinan kita ada gangguan di jantung.
Yang kedua tadi masalah tentang darah ya. Kalau lama kita mempunyai darah yang rendah, itu nanti kita mempunyai anemia ya. Jadi kalau anemia ini sebenarnya menunjukkan kita tuh ada gangguan darah, dan anemia itu sebabnya bisa banyak sekali. Bisa jadi gara-gara dia itu mungkin ada pendarahan atau ada penyakit-penyakit darah yang lain. Dan anemia ini bukan bukan pertanda kita punya penyakit jantung, tapi kalau anemia ini dibiarkan dalam waktu yang panjang, ada kemungkinan anemia kita ini akan menyebabkan kita mempunyai penyakit jantung atau gangguan jantung. Can also cause weight gain. So stress is a very important risk factor, but it is not very easy to address stress, because with our current lifestyle, with all these pressures, in fact, last 2 years was pretty stressful for almost everybody because of COVID going on. But there are certain things which are in your control and certain things which are beyond your control. Jadi ini pertanyaan bagus juga nih. Apakah stres itu berhubungan dengan penyakit jantung? Dan kenapa orang dengan punya level stres yang tinggi itu cenderung mempunyai tekanan darah tinggi ya. Jadi luar biasa sekali. Mungkin saya juga harus belajar ini. Jadi, Dr. Devinder menjelaskan ya bahwa stres itu memang salah satu faktor risiko kita tuh mempunyai penyakit jantung ya. Karena stres itu pasti dengan kita mempunyai level stres yang tinggi, kita tuh bisa mempunyai hormon-hormon yang dikeluarkan tubuh kita tuh berlebihan ya, hormon-hormon yang mungkin nggak penting juga kita lebihkan di situ ya. Jadi itu sebabnya stres dengan jangka waktu yang panjang juga tidak baik, karena kita akan cenderung mempunyai penyakit jantung. Bahkan tidak hanya mempunyai penyakit jantung, tapi kita juga akan mempunyai penyakit-penyakit yang lain seperti tekanan darah tinggi, mungkin jadi timbul penyakit diabetes, dan bahkan kita gara-gara stres ini bisa mempunyai sebuah kehidupan lifestyle yang buruk ya, karena kita tekanan yang terlalu tinggi, kita jadi makannya nggak teratur ya, jadi nggak bisa tidur dengan teratur, tidur dengan nyenyak dan lain sebagainya. Jadi stres ini memang tidak mudah ya, apalagi di masa-masa COVID seperti hari ini ya. Tapi ya gimana caranya kita bisa mengkondisikan stresnya dengan baik. If you don't have symptoms, that means if you don't feel abnormal palpitation, honestly, you don't really have to feel your heartbeat then. So as a common person, it may be very difficult for you to just check your pulse and tell that, oh, it is normal or abnormal. I think this is something we should leave to a doctor or a specialist. And let's say if you have symptoms, potentially you can check your blood pressure and record because blood pressure instrument not only tells your blood pressure, but also tells your heart rate. So that I would say is accurate because it's more objective, done by a machine, compared to somebody looking and checking his own pulse or recording his own heartbeat. Second thing which I had mentioned earlier in the earlier question is, if you are worried about your heartbeat and want to record it, actually a smartwatch can sometimes tell your heartbeat, how fast or slow it is, and can give you a trend as well. Similarly, you can also record your ECG. That can be stored as a PDF in your phone and you can show to your doctor. But eventually, whether your heartbeat is normal, you can't decide it. It has to be decided by your doctor. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi bagaimana nih cara kita tuh membedakan detak jantung tuh yang mengkhawatirkan atau yang tidak ya? Karena untuk kita sebagai orang umum ya, detak jantung itu rasanya sama semua. Dan seseorang memberitahu yang bertanya ini bahwa kita bisa ngecek detak jantung kita dengan menaruh tangan kita tuh di arm, mungkin bukan di arm, maksudnya di wrist ya, di wrist itu di pergelangan tangan ya. Apakah ini akurat dan bagaimana melakukannya? Dan Dr. Devinder menyatakan memang sebenarnya untuk kita tuh mendeteksi sebuah detak jantung yang nggak normal itu tidak mudah ya. Jadi memang sebaiknya kita ketemu dokter untuk memastikan detak jantung kita tuh normal atau tidak normal ya. Jadi tidak bisa orang umum tuh memutuskan ini tuh normal, ini nggak normal. Kalau nggak ada gejala, nggak ada keluhan-keluhan tertentu ya udah kita diemin aja. Tapi begitu ada gejala, keluhan ya kita sebaiknya ketemu dokter biar nanti ditentukan ini normal atau tidak. Nah, pertanyaan kedua itu masalah yang ngecek di pergelangan tangan ya, wrist ya, bukan arm. Jadi di wrist ini sebenarnya Dr. Devinder bilang tuh sebaiknya tidak dilakukan ya, karena kan kita ada alat itu yang buat ngecek
tekanan darah itu ya, yang diputar di tangan kita, terus kita lihat tekanan darah kita berapa. Itu sebenarnya di situ kita bisa melihat detak jantung kita itu berapa. Dan itu lebih akurat dibanding kita naruh tangan kita di pergelangan tangan kita untuk ngecek. Jadi pakai itu aja kita bisa ngecek nih sebenarnya detak jantung kita itu normal apa enggak ya. Nah, nanti bisa juga kita mempunyai, disarankan Dr. Davinder, mempunyai jam-jam elektronik yang smartwatch ya, yang pintar. Jam ini juga kita bisa punya app ya yang bisa memantau pergerakan tren detak jantung kita ya, bisa naik atau turun, kita bisa save dalam bentuk PDF. Nanti ketika kita bertemu dengan dokter, kita bawa data-data ini untuk didiskusikan. Karena yang memutuskan detak jantung kita itu normal atau nggak normal itu hanya dokter. Kita sendiri nggak bisa memutuskan itu normal atau nggak normal. Harus ketemu dokter dan memutuskan. Actually, ApoB is actually a measure when we do check your cholesterol. It's basically a apoprotein. And although apoprotein levels have some correlation with getting heart artery blockage or plaques, but it has no relation to palpitations. Oke, jadi ini ditanyakan apakah tingginya level ApoB atau level lemak protein di tubuh kita ini berhubungan dengan population ya, dijawab oleh Dr. Davinder sebenarnya tidak ada hubungan langsung ya. Jadi itu biasanya kalau kita ngecek aja kolesterol kita tuh sehat atau nggak sehat, level lemak kita seberapa. Tapi ya memang tidak ada hubungan langsung dengan. So let's say, first of all, you may not be able to differentiate if a patient is having heart attack or not. So what we are talking about is maybe symptoms. If somebody has chest discomfort, shortness of breath, cold sweats, or symptoms you might feel that related to heart, it's best to call ambulance. That means you should get fast help. There's not much you can do to help patient, but if the patient has pre-existing heart problem and he is already on medication, and there are certain medicine doctor may have prescribed that you can take it when you have these symptoms. Yeah, you can give those medicine, but apart from that, you may not be able to do much. Let's say if the patient suddenly collapses or his heart stops, if you are trained in doing CPR, that means you are officially certified to do CPR, or you are a paramedic, or you are a doctor yourself. Yeah, you can do CPR for that patient until the ambulance arrives. I think that's about it. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi apakah yang harus kita lakukan sebagai first aid ya, sebagai pertolongan pertama yang harus kita lakukan sebelum pasien dengan serangan jantung dibawa ke rumah sakit? Kondisinya adalah detak jantungnya cepat sekali ya, terus sesak nafas, berkeringat, dan juga rasanya mungkin nggak sadar seperti itu. Jadi Dr. Davinder menjelaskan bahwa sebenarnya kita itu perlu garis bawahi dulu. Tidak mungkin kita tuh tahu seseorang tuh serangan jantung apa nggak serangan jantung. Jadi ketika orang tuh mengalami sebuah detected early. Okay, so angina is chest pain resulting from lack of blood flow to parts of heart muscle. That means somebody has blockage in the heart muscles and heart arteries, and when person is doing activity or exercise, heart needs more blood, and because of blockage, there's not enough blood supply to that part of the heart muscle during activity, and you feel discomfort. That is angina. And arrhythmia is a separate problem. Arrhythmia means heartbeat is abnormal, fast or could be slow as well. So there are two different problems. But if you have blockage in your heart arteries and you have a arrhythmia, that means your heartbeat suddenly become too fast. That time, because of your blockage, you may not have enough blood flow muscle which it requires when it is beating fast. You may get angina together with arrhythmia. So how to detect it early? I think if you have symptoms, either angina or feeling of fast heartbeat, it is always better to see your doctor as early as possible.
Oke, jadi ini ada pertanyaan yang bagus sekali ya, karena kan kita sering mendengar ya penyakit angin duduk, ya tiba-tiba orang mengalami henti jantung ya meninggal. Ya angin duduk, hubungannya apa nih angin duduk dengan aritmia dan bagaimana cara kita mendeteksinya secara awal ya. Jadi Dokter Davina menjelaskan bahwa angin duduk ya atau angina ini berbeda dengan aritmia, gangguan ritme jantung ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Ya, tapi perlu kita ketahui bahwa anggina atau angin duduk ini sebabnya biasanya karena kita itu kurangnya suplai darah ke jantung kita karena ada sumbatan ya. Jadi ketika jantung kita itu bekerja dengan keras membutuhkan suplai darah tapi darah itu nggak nyampe karena ada sumbatan. Ya biasanya kita ada yang namanya angin duduk ini. Rasanya pasti di dada itu rasanya nggak nyaman seperti itu. Beda sama aritmia. Itu kita rasa detak jantung kita itu nggak normal. Tapi ketika kita mengalami serangan angin duduk ya atau kita rasanya badan itu nggak enak. Kadang-kadang kita tuh juga merasa berdebar ya. Berdebar ini tuh gara-gara memang adanya angin duduk ini. Tapi sebenarnya ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita memang mengalami hal gejala-gejala seperti ini ya sebaiknya kita segera ke dokter dan dicek apakah itu berbahaya. Karena nggak mungkin kita mendeteksi kita tuh akan ada serangan atau bagaimana. Sebaiknya kita memang ke dokter dan memastikan bahwa kondisi kita